Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Pandu Jatinugroho. Di sini saya akan sharing atau membahas tentang artificial intelligence. Apa itu AI? Bagaimana dampak positif negatifnya, dan bagaimana kegunaan AI di masa sekarang dan masa mendatang, dan bagaimana solusinya dari dampak negatifnya. Nah, di sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak sih teman-teman tuh buka TikTok, terus tiba-tiba semua kontennya tuh ngerti banget isi dari kepala kita? Atau waktu lagi nulis di Google Docs, tiba-tiba muncul kita ketika mau ngetik saran, baru ngetik tapi sudah muncul pilihan saran. Nah, pas banget kan seperti yang kita mau tulis. Nah, itu semua bukanlah sulap, tetapi kerja dari sesuatu yang namanya artificial intelligence. Nah, AI itu sendiri sekarang udah kayak asisten pribadi, teman-teman, yang tidak terlihat, yang nemenin kita setiap hari tanpa disadari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, entah kita sadar atau enggak, kita ini udah hidup bareng AI. Nah, di presentasi kali ini kita akan bahas dua sisi itu ya. AI yang bikin hidup kita makin mudah, tapi juga AI yang membuat tantangan hidup kita makin besar. Sebelum membahas dampak dan tantangan AI, mari kita lihat beberapa fakta yang menunjukkan betapa dekatnya AI dalam kehidupan kita saat ini. 77% perangkat harian seperti Instagram dan Google Maps sudah menggunakan AI, teman-teman. Nah, artinya AI ini bukanlah teknologi masa depan, tapi sudah menjadi teknologi masa kini yang sudah hidup bareng kita sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, perusahaan yang mampu memanfaatkan AI akan punya keunggulan besar dalam persaingan global, teman-teman. Namun, di balik manfaat tersebut ada tantangan besar. Sekitar 300 juta pekerjaan akan tergantikan oleh AI. Nah, menariknya 61% generasi muda menganggap AI ini mempermudah hidup, tapi 46% juga merasa sebaliknya, merasa cemas dengan masa depan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun AI atau artificial intelligence membawa kemudahan, AI juga memunculkan dilema baru. Maka yang perlu kita lakukan atau hadapi adalah bukan menolak AI, tetapi belajar beradaptasi dengan teknologi masa kini dan hidup berdampingan dengannya secara bijak. Namun, seiring kemajuan tersebut, ada kekhawatiran juga yang tidak bisa diabaikan. Diperkirakan sekitar 300 juta pekerjaan di seluruh dunia beresiko tergantikan oleh AI. Bahkan saat ini, AI sudah bisa menulis artikel berita, membuat desain grafis, kemudian menganalisis dokumen. Nah, seiring dengan hilangnya pekerjaan lama, AI juga menciptakan peluang baru. Jadi sebenarnya ini bukan soal AI mengambil alih pekerjaan kita, tapi soal apakah kita siap beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru yang menarik. Nah, survei terbaru menunjukkan bahwa 61% generasi muda merasa AI sangat membantu kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Kita bisa belajar lebih cepat, mengakses informasi dengan instan, dan bahkan membuat konten digital seperti video atau desain dengan bantuan AI. Nah, namun di sisi lain 46% dari generasi yang sama juga mengaku takut akan masa depan karena perkembangan AI ini sendiri, karena terancam pekerjaan-pekerjaan akan digantikan oleh AI. Bahkan kemungkinan bahwa AI suatu saat akan mengambil keputusan penting dalam hidup kita sendiri, teman-teman. Nah, dari keempat fakta ini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. AI itu bukan sesuatu yang sedang kita tunggu. AI sudah ada di sini, kita sudah menghadapi. Nah, tantangannya sekarang bukan lagi soal perlu atau tidak AI dalam hidup kita, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memahami, mengatur, dan hidup berdampingan dengan teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Apa itu AI?
seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, AI ini adalah kecerdasan buatan atau sistem yang dapat meniru, menyimulasikan, dan bahkan memperluas kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, mempelajari informasi, memecah masalah, dan membuat keputusan. Nah, dalam perkembangannya, AI ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu ada Narrow AI. Narrow AI ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik, seperti ketika kita login HP menggunakan Face ID, kemudian merekomendasikan sesuatu sistem atau asisten virtual, dan AI umum atau General AI yang memiliki potensi untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang secara lebih fleksibel, mirip dengan kecerdasan manusia. Penerapan AI ini semakin luas dan mencakup berbagai disiplin ilmu serta sektor industri. Contohnya, dalam kesehatan, AI ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit melalui analisis data medis dan gambar radiologi, di mana sistem dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya, serta pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan komputer memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Nah, meskipun AI terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, tantangan besar masih ada, teman-teman. Baik dari sisi etika, pengawasan, maupun dampaknya terhadap pekerjaan manusia. Dampak positif dari AI, teman-teman. Nah, dampak positif kecerdasan AI ini sangat luas dan berpotensi merevolusi berbagai sektor kehidupan. Dari bidang kesehatan, AI dapat meningkatkan kualitas perawatan dengan mempercepat diagnosis penyakit melalui analisis data medis yang lebih cepat dan akurat. Nah, dalam bidang pendidikan, AI juga dapat menciptakan cara belajar yang lebih personal dengan mengadaptasi materi-materi yang sesuai dengan gaya belajar setiap siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi kesenjangan dalam pencapaian akademis. Jadi semua siswa bisa belajar dengan cara menanyakan sesuatu kepada AI. Dan bisnis juga mendapat manfaat besar dari AI, di mana analisis data yang lebih mendalam dan otomatisasi proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam lingkungan hidup, AI ini juga digunakan untuk memantau perubahan iklim yang tidak menentu, dan secara keseluruhan AI ini memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hidup, memecahkan masalah yang kompleks, serta menciptakan dunia yang lebih efisien. AI ini juga sangat signifikan dan perlu perhatian yang serius, karena salah satu dampak utamanya adalah pengangguran. Seiring berkembangnya teknologi AI, banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia kemudian sekarang digantikan oleh sistem, oleh mesin, terutama di sektor-sektor yang melibatkan tugas-tugas rutin atau manual, seperti di industri manufaktur, perbankan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, khususnya bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknis. Untuk mengatasi dampak negatif dari AI ini, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan AI, terutama dalam hal privasi, keamanan data, dan keamanan data. Dengan regulasi yang tepat, AI dapat digunakan secara transparan. Dengan solusi-solusi ini, dampak negatif AI dapat diminimalkan, memungkinkan teknologi ini berkembang secara positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, the biggest risk with AI is not malevolence but competence.
Artinya AI bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tapi kalau kita tidak memberinya aturan yang jelas atau kita menyalahgunakan, hasilnya bisa berbahaya, membahayakan diri kita sendiri. Nah, dengan adanya AI ini sangat mempermudah hidup kita, namun kita harus tetap tahu batasan atau tahu apakah itu membahayakan bagi diri kita sendiri buat masa depan atau masa yang sekarang, teman-teman. Nah, sekian dari saya tentang materi artificial intelligence. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.